Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 OTKP yang bernama Perkenalkan, saya Jui Kantor Majayati dan Olivia Gita. di sini kami akan membahas materi tentang perencanaan karir. Sebelum memulai materi perencanaan karir, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian pernah mendengar ataupun pernah memahami apa sih tentang perencanaan karir itu? Jika belum mendengar atau memahami, yuk simak video kita selanjutnya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagian dari materi perencanaan karir pegawai, yaitu 1. Pengertian perencanaan karir pegawai atau career planning. A. Karir. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. B. Jalur karir adalah suatu pola urutan pekerjaan yang harus dilalui oleh pegawai untuk mencapai karir tertentu. C. Tujuan karir adalah jabatan tertentu yang akan dicapai oleh pegawai apabila pegawai tersebut dapat memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Yang terakhir, D adalah perencanaan karir adalah proses penentuan tujuan dan jalur karir seseorang pegawai dalam pekerjaan. Jadi, mulai dari awal saat menjadi pegawai, seseorang sudah mulai merancang karir yang akan dijalaninya dan juga menentukan hal yang ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan dari perencanaan karir, yaitu yang pertama adalah mencapai kepuasan pribadi, dan yang kedua adalah memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Yang ketiga adalah efisiensi usaha dan waktu. Yang D adalah mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah mengetahui sedini mungkin prospek karir pegawai di masa depan. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan karir. Perencanaan karir mempunyai manfaat yang sangat besar, bukan hanya bagi pegawai, melainkan juga bagi perusahaan. Beberapa manfaat perencanaan karir yaitu antara lain adalah yang pertama adalah mendorong dan menjaga semangat atau motivasi bekerja para pegawai. B. Memberikan informasi kepada pegawai mengenai jalur organisasi yang jelas. C. Membantu menciptakan kesempatan kerja yang setara tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya adalah ada beberapa faktor yang memengaruhi perencanaan karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap kehidupan karir, yaitu sebagai berikut. 1. Pencarian identitas, yaitu seseorang memilih berbagai alternatif karir. 2. Memilih kesempatan dan menetapkan jalur karir. 3. Mempertahankan karir. 4. Kekuatan dan kemampuan fisik mental berkurang, aspirasi dan motivasi seseorang menurun. B. Dasar karir atau career anchors, yaitu kemampuan manajerial atau managerial competence. 2. Kemampuan teknis atau fungsional atau technical functional competence. Yang ketiga, keamanan atau security. Keempat, kreativitas atau creativity. Dan yang 5 adalah otonomi dan kebebasan atau autonomy dan independence. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan karir pegawai yaitu A. Pendidikan formal, B. Pengalaman kerja, C. Prestasi kerja, D. Sikap atasan, E. Bobot pekerjaan, F. Lowongan jabatan, G. Produktivitas pekerja, dan yang terakhir adalah H. Nasib atau keberuntungan. Menurut Ikomang A. DKK 2012, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan meningkat oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur dengan jenjang
dengan jalur atau jenjang organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan karir yaitu A. Jumlah pegawai, B. Kepribadian pegawai, C. Hubungan antara pegawai dan organisasi, D. Sistem penghargaan, E. Tipe manajemen. Selanjutnya, tahapan pengembangan karir yaitu A. Tahap penjajakan usia atau usia antara 15 sampai 24 tahun. B. Pemantapan antara 25 sampai 44 tahun. Tahapan C. Tahap pemeliharaan usia 45 sampai 55 tahun. Dan D. Tahapan kemunduran di atas 55 tahun. Selanjutnya, pola karir adalah pola pembinaan pegawai yang mengembangkan alur dan pengembangan karir yang menunjukkan berkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan atau diklat, jabatan kompetensi, serta masa jabatan seorang pegawai sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pola karir sebagai berikut. A. Horizontal adalah perpindahan dari suatu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. B. Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. C. Diagonal adalah perpindahan dari suatu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Prinsip penyusun pola karir yaitu A. Kepastian, B. Proporsionalisme, C. Transparansi. Selanjutnya yaitu kepangkatan dan masa kerja. Asumsi yang digunakan dalam kepangkatan dan masa kerja yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. B. Kenaikan pangkat pilihan dicepatkan selama 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat.